Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sari dengan NIM 0101181055. Di sini saya akan menyimpulkan dari kelompok 4, yaitu organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran adalah pola hubungan kerja antara dua atau lebih dalam susunan hierarki dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran. Perlunya organisasi pemasaran dalam suatu perusahaan ada 4 alasan. Pertama, perlunya suatu perusahaan menyusun organisasi. Yang pertama, untuk membedakan tugas dengan tugas lainnya di bidang pemasaran, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan individu yang ada menspesialisasi usaha-usaha atau dirinya. Yang kedua, untuk memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi atas tugas, usaha, dan tenaga yang ada sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif. Yang ketiga, untuk menentukan atau memberikan batasan tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga yang ada dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, sebagai sarana atau alat untuk menyokong dan mencerminkan pelaksanaan strategi pemasaran yang menyeluruh. Syarat-syarat suatu organisasi pemasaran yang baik. Ada beberapa persyaratan yang perlu ada agar diperlukan organisasi pemasaran yang baik. Antara lain, jangkauan pengendalian atau span of control, yaitu kemampuan seorang atasan dan mengendalikan bawahannya. Koordinasi, yaitu kesatuan pengarahan dan kesatuan perintah sehingga kegiatan yang dilakukan dapat selaras dan terarah untuk pencapaian tujuannya. Yang selanjutnya, kesepadanan wewenang dan tanggung jawab setiap penjabat dan dalam pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kelengkapan atau komplementari, yaitu semua kegiatan yang perlu bidang pemasaran hendaknya tercangkup, tidak terdapat tumpang tindih atau duplikasi, overlapping tugas dan tanggung jawab. Internal control atau terciptanya sistem saling mengawasi dengan memisahkan antara yang melaksanakan dan yang mengontrolnya secara yang membukukan. Kelanggengan organisasi, yaitu usaha untuk menjaga agar organisasi yang disusun tidak untuk periode tertentu dalam jangka pendek saja, tetapi suatu masa yang lebih panjang dan dapat dipertahankan. Manajemen pemasaran berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen, mempengaruhi keputusan yang dapat diambil oleh konsumen, serta menciptakan nilai ekonomi suatu produk. Pelaku usaha yang sudah mulai mengetahui pentingnya pemasaran akan mengenal adanya konsep pemasaran yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ada 5 konsep pemasaran, diantaranya konsep berwawasan produksi, yang kedua konsep berwawasan produk, yang ketiga ada konsep berwawasan penjualan, yang keempat ada konsep berwawasan pemasaran, dan yang terakhir ada konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Adapun kegiatan pemasaran yang dapat dirinci sebagai kegiatan-kegiatan riset. Yang pertama ada riset pasar, manajemen produksi, penetapan harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Selain kegiatan tersebut, terdapat kegiatan utama pemasaran yang dikelompokkan menjadi 4P atau dikenal dengan istilah marketing mix, terdiri dari produk, place, promotion, dan price. Di mana tujuan akhir dari kegiatan tersebut yakni bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang marketing manager untuk mempengaruhi jumlah permintaan dan meningkat omset penjualan agar usahanya bisa sukses. Sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.